Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله جل جلاله في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Rabbul Alamin. Bersyukur kepada Allah tiada henti dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid, kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai pada hari ini, hari yang mulia yang merupakan sayyidul ayyam, di bulan yang suci dan agung, bulan haram, bulan Dzulhijjah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak yang dengannya menjadikan kita berusaha menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, yang menjadi teladan dan panutan kita untuk meraih keutamaan, kemuliaan, keberkahan, kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam Al-Quranul Karim melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam, bil khusus, secara khusus di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Jalla wa ala melainkan amalan-amalan yang dikerjakan dan dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan kita berada padanya. Karenanya melalui kesempatan Jumat kali ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib mengajak diri kami pribadi dan kita semua yang hadir dan seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan, melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan berusaha semaksimal mungkin
sekuat tenaga kita untuk menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus di bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Satu di antaranya adalah bulan Dzulhijjah yang kita berada padanya. Ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh adalah merupakan sebaik-baik bekal yang Allah perintahkan kita untuk berbekal dengannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa pula yang akan membedakan derajat dan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan dengan takwa menjadi modal dan sebab dari seluruh persoalan-persoalan yang kita hadapi. Allah akan berikan solusi, Allah akan karuniakan rezekinya, dan Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari persoalan yang ia hadapi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan dan karuniakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Ketakwaan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah merupakan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya melalui kesempatan mimbar Jumat kali ini, di hari dan bulan yang mulia ini, kita akan mengingatkan dan mengenalkan kepada kita semua tentang tingkatan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, di mana beliau menyebutkan bahwasanya tingkatan hidayah itu ada 4. Yang pertama, hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum. Yang mana hidayah yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya, seluruh hamba-hamba ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan segala apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran Suratul A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sucikanlah nama Rabbmu, nama Tuhanmu yang maha agung lagi maha tinggi, alladhi khalaqa fasawwa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian, fasawwa, yang menyempurnakan segala rezeki dan karunia kalian, walladzi qaddara, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan takdir, ketetapan, kemaslahatan dan kemudaratan dari setiap makhluknya, fahada, dan dia pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah dan petunjuk. Di dalam ayat ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan 4 di antara sifat Allah Rabbul Alamin. Yang pertama, selaku pencipta dari seluruh makhluk yang ada. Lalu kemudian yang kedua, sebagai penyempurna rezeki dan karunia yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya, setiap makhluknya.
Dan yang ketiga, sebagai penetapan yang menetapkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Dan yang keempat, sebagai pemberi hidayah. Dan hidayah yang dimaksudkan dan tingkatan hidayah yang pertama adalah hidayah yang bersifat umum, yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah hidayatul bayan wad dalalah. Hidayatul bayan wad dalalah. Hidayah berupa petunjuk dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan hidayah yang kedua ini adalah berupa penjelasan kepada hamba-hambanya, dan hal ini tidak mengharuskan untuk seorang hamba mendapatkan hidayah yang sempurna atau yang disebut dengan hidayatut taufik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat yang ke-17. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi dan keadaan kaum Tsamud. Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami berikan hidayah, telah kami berikan petunjuk, penjelasan, memberikan keterangan kepada kaum tersebut. Fastahabbul 'ama, akan tetapi mereka tidak menyukai penjelasan dan keterangan tersebut. Mereka tetap berada dalam kesesatan. Mereka dibutakan dengan hawa nafsu mereka. Alal huda, daripada petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tingkatan hidayah adalah hidayatut taufiq wal ilham. Hidayah berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan ilhamnya. Dan hidayah ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, diberikan kepada siapa saja rezekinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim." Dan Allah menyeru manusia ke darus salam, yaitu yang dimaksudkan adalah surga, dan memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi belum tentu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, yang sangat loba, sangat hirs menginginkan hidayah bagi paman beliau di akhir hayatnya. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menurunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidaklah akan memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa saja yang engkau sukai, kepada siapa saja yang engkau sayangi. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah taufik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara tingkatan hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah hidayah di akhirat kelak kepada seorang hamba, apakah masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan orang-orang yang zalim di dalam surah As-Saffat ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Dan kumpulkanlah mereka, kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim di kehidupan dunia ini bersama dengan pasangan-pasangan mereka, bersama dengan keluarga mereka,
dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia ini. Fahduhum ila siratil jahim. Lalu berikan mereka petunjuk, lalu kami berikan petunjuk kepada mereka. Kami berikan hidayah kepada mereka, namun bukan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mengatakan fahduhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka jalan menuju neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, para ahlul jannah, penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan mereka. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kami untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Laula an hadanallah. Jika bukan karena hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kami tidak akan tahu ke jalan mana, ke surga atau neraka yang kami akan pijak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 pembagian tingkatan daripada hidayah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Di mana catatan yang perlu kita perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita ingat bersama bahwasanya tugas kita tatkala kita memberikan nasihat, tatkala kita berdakwah, kita beramar ma'ruf nahi mungkar, maka hanyalah sekedar menyampaikan dengan sejelas-jelasnya sesuai dengan pengetahuan dan ilmu yang kita miliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Dan kewajiban kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Wa ba'd. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kembali agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa meraih keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan dan keberkahan-keberkahan, pahala yang berlipat ganda di bulan haram, khususnya di awal atau 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yang mana kita telah berada pada tanggal 8 Dzulhijjah. Walaupun sebagian dari saudara-saudari kita ada yang kemudian menganggap ini adalah 9 Dzulhijjah, sehingga mereka melaksanakan puasa Arafah pada hari ini. Namun terlepas daripada itu semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita, ketaatan kita, taqarrub kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berfastabiqul khairat dalam amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan di antara amal tersebut jangan sampai kita terluput adalah melaksanakan saum Arafah, puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang insyaallah di negeri kita jatuh pada hari esok, insyaallah pada hari Sabtu. Maka berusaha untuk kemudian jangan sampai terluput darinya. Yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya, tukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah, yang keutamaannya mampu menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Karenanya berusaha kita ingatkan diri kita, kita ingatkan keluarga kita, kerabat kita dengan segala teknologi yang ada yang kita miliki, agar kemudian tidak terluput dari keutamaan yang besar, keutamaan yang mulia, yang kemudian tidak berlalu dari kita,
tidak kemudian kita dapatkan kecuali sekali setahun, dan semuanya itu adalah merupakan berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita sebagai wujud tanda kesyukuran kita. Tanda kesyukuran kita atas hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam hidayah kebaikan ini, dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak berzikir, perbanyak bertadabbur, bertafakkur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa biyadikal khaira kulluh. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa laka nusalli wa nasjud wa laka nas'a wa ilaikal masir. Allahumma ya Allah ya Rabbana, Allahumma ya Allah ya Rabbana, zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi a'marina, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi a'malina kullah. Allahumma barik lana fi hadha asy-syahrul mubarak, syahrukal 'azim, syahrul dzulhijjah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a waqdi hajatana innaka anta qadiyal hajat ya Rahmanu ya Rahim ya Jawad ya Karim ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.